Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya para siswa. Hari ini di pertemuan PTM yang pertama, dan para siswa yang sedang berada PJJ, belajar dari rumah. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, berikan kita kesehatan dalam masa-masa pandemik. Baiklah para siswa, hari ini kita akan coba mengulang kembali dan memantapkan sebenarnya hukum Pascal. Judulnya hukum Pascal, atau dikenal dengan Blaise Pascal. Hukum Pascal secara redaksinya, kalimatnya, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Ini kalimat dari hukum Pascal. Kalau kita cermati dari hukum Pascal ini masih membicarakan mengenai bagaimana tekanan diberikan pada zat cair, namun sekarang seperti Archimedes, tapi pada Archimedes tidak dibatasi ruangnya. Sekarang di tekanan zat cair ini di Pascal dibatasi oleh ruang tertutup. Ruang tertutupnya seperti apa? Nah, ini ruang tertutupnya. Ruang tutupnya itu seperti alat suntik lah. Alat suntik itu ada klepnya gitu kan. Dan alat ini disebutnya pesawat hidrolik. Kalau di dalam penerapan kehidupan sehari-hari, kalian bisa lihat di tempat pencucian mobil. Biasanya mobil yang mau dibersihkan atau dicuci kolong mobilnya, ini ada yang menggunakan teknologi dengan hidrolik. Jadi mobil diangkat, diletakkan di F2. Mobil diletakkan di F2 itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya secara singkat akan saya bicarakan di sini. Yang pertama, warna merah itu, ada warna merah itu disebutnya piston. Di motor ada piston, di mobil ada piston. Piston itu sebenarnya seperti skat lah, skat atau klep. Nah ya, oke. Piston yang berwarna merah itu didorong, diberikan gaya dorong sebesar F1. Nah, gaya dorongnya ini akan bekerja pada piston A1 sehingga menghasilkan tekanan sebesar P. Ini akan diteruskan sesuai dengan hukum Pascal, diteruskan di daerah cairan berwarna biru menuju ke tabung yang lebih besar yang kedua, sehingga menghasilkan tekanan, menekan piston A2, dan karena ditekan piston A2 maka menghasilkan gaya angkat sebesar F2. Begitu para siswa. Jadi gaya F2 ini, piston atau klep A2 ini akan terangkat naik menghasilkan gaya angkat sebesar F2. Nah, ini akan mendapat keuntungan mekanik sebenarnya, keuntungan dari pesawat. Kenapa dibuat klepnya beda? Ini supaya menghasilkan keuntungan mekanis dengan cara ya membandingkan antara besar F2 dengan F1. Kalau F2 dan F1 perbandingannya makin besar, maka sebenarnya makin ringan kita melakukan gaya dorongnya. Contoh, untuk mengangkat mobil yang sekian masanya sekian besar, sekian ton gitu, hanya cukup mungkin didorong dengan gaya, ini biasanya gaya dorongnya digunakan angin, gaya dorong angin untuk mendorong klep. Ini sanggup mengangkat tinggi mobil pada piston A2.
Selanjutnya, ini nggak saya baca kalimat ini, sama aja. Jika piston 1 atau skat diberikan gaya itu didorong gitu ya tadi. Penjelasannya untuk keterangannya yang warna biru tadi, tekanan akan diteruskan itu maksudnya tekanan P1 ya. P1 itu ya tekanan yang dihasilkan pada tabung 1. Ini sebenarnya sama nilainya dengan tekanan yang dihasilkan pada P2. Oleh karenanya, karena P1 itu adalah gaya dorong F1 berbanding dengan A1, maka menghasilkan gaya dorong F2 dibagi A2, di mana keterangannya P1 itu tekanan 1, P2 tekanan 2, masing-masing satuannya PA atau Pascal, bisa juga Newton per meter persegi. F1 itu gaya dorong 1, gaya tekan, gaya dorong 1, satuannya Newton. F2 gaya dorong, gaya angkat ke atasnya itu sebesar F gaya tekan 2 atau Newton satuannya. Sedangkan A1 ini luas penampang bidang tekan, yaitu piston A1, satuannya meter persegi. A2 sama luas penampang bidang tekan M meter persegi satuannya. Jadi sekali lagi, untuk menghasilkan keuntungan secara mekanik, yaitu bisa dilihat dari perbandingan antara gaya angkat dan gaya dorongnya. Kalau hasilnya adalah nilainya besar, berarti ini menguntungkan secara hitungan mekanik atau ilmu geraknya. Lebih ringan ya cara efisiensi kerjanya. Demikian para siswa, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya nanti kita akan ulang lagi di pemahaman penerapan dalam soal-soal tentang Pascal. Baik, semoga dapat dipahami. Jika kurang paham bisa kita diskusikan bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.